Devan, anak kemana? Dia masuk kan hari ini? Malah diam aja dia. Tidur apa kenapa sih tuh orang? Devan, anak kemana? Ini sudah mau bel masuk loh. Ya mana aku tahu, telepon aja sendiri. Anak, kamu kenapa tidak datang lebih awal sih dari rumah? Jadi sampai sekolah itu kamu tidak mepet waktu seperti ini. Memangnya kamu nggak capek setiap hari kayak gini? Nggak kok, aku nggak capek, kan sudah biasa. Ana, apa kamu butuh jemputan? Aku mau kok menjemput kamu setiap hari. Nggak usah, Vin. Aku lebih senang jalan kaki kok, biar lebih sehat. Maafkan Ana, Kak Revan. Maafkan Ana sudah berbohong. Ana sadar Ana salah telah membohongi kalian semua dari awal. Karena saat itu Ana takut sekali. Kalau Ana berkata jujur pada kalian, kalian akan mengembalikan Ana ke rumah papa dan mama Ana. Kalau seandainya nanti dia mengungkapkan perasaannya padamu, terima saja. Tidak, untuk apa? Karena aku tidak menyukainya. Lalu apa kamu menyukai Kak Revan? 눈이 부셨었죠. 아름다웠던 날 우리의 사랑을 약속했죠. 난 목이 메여와 아무 말 못한 채 끼워준 반지에 Udah cepat turun, aku udah kesiangan nih jemput Selin. 어둠 속 외로운 빛을 잃은 별처럼 그런 내게 그댄 내게 빛이 돼주었죠. 내 손에 새겨진 그대와의 약속 지지 않는 꽃이 되어 변치 않을 거예요. 지금 순간이 천국인 거죠. 바보처럼 자꾸 행복한 눈물이 흘러요. 오늘 또 내일 시간이 간대도 그댄 영원한 내 안에 보석이죠. Ana mana nih? Apa dia telat lagi? Sebentar lagi sudah mau bel masuk. Itu Devan saja sudah sampai. Mungkin Ana sebentar lagi. Devan, anak kemana? Dia masuk kan hari ini? Malah diam aja dia. Tidur apa kenapa sih tuh orang? Devan, anak kemana? Ini sudah mau bel masuk loh. Ya mana aku tahu, telepon aja sendiri. Itu dia anak. Untung kamu gak telat, anak. Pak Sony kan killer banget. Kalau kamu sampai telat, kamu gak bakal boleh masuk kelas sama Pak Sony. Iya, tadi aku lari secepat mungkin. Untungnya gak telat kan. Anak, kamu kenapa tidak datang lebih awal sih dari rumah? Jadi sampai sekolah itu kamu tidak mepet waktu seperti ini. Memangnya kamu gak capek setiap hari kayak gini? Enggak kok, aku gak capek, kan sudah biasa. Ana, apa kamu butuh jemputan? Aku mau kok menjemput kamu setiap hari. Gak usah, Vin. Aku lebih senang jalan kaki kok, biar lebih sehat. Aku serius, Ana. Tidak perlu ada pembayaran atau balas budi kok. Aku dengan tulus ikhlas ingin menjemput kamu. Aku juga serius, Vin. Tidak usah, terima kasih. Udah sih, Vin. Orang gak mau juga, gak usah dipaksa. Mending lu jemput Mia aja tuh, pasti dia mau. Iya, Vin, dengan senang hati
hati, gue mau kok lo antar jemput setiap hari. 그대 없는 난 내가 될 수 없음 그대 없는 난 내가 될 수 없음 Ana, kamu kenapa? Dari tadi aku nungguin kamu di kantin loh. Aku nggak apa-apa, aku lagi malas ke kantin aja. Ana, aku yakin kamu sedang ada masalah. Kalau kamu sedang ada masalah, kamu bisa ceritakan ke aku. Kita sudah berteman sangat lama, Ana. Aku yakin banyak hal yang kamu pendam sendiri. Aku tidak apa-apa kok, Catherine. Aku hanya lagi malas ngapa-ngapain saja. Kamu masih menganggap aku sahabat kan, Ana? Kalau kamu masih menganggap aku sahabat, kamu harus jujur sama aku. Bukankah gunanya sahabat untuk saling berbagi? Aku sangat tidak keberatan, Ana, jika kamu menceritakan semua masalahmu. Jadikanlah aku berguna sedikit, Ana, menjadi sahabatmu. Selama ini aku yang selalu curhat sama kamu. Aku yang selalu menceritakan semua masalahku padamu. Sekarang aku ingin kamu yang menceritakan masalahmu padaku, Ana. Hargailah aku sebagai sahabat kamu, Ana. Aku bingung apa saja yang harus aku ceritakan padamu, Catherine. Kamu memang benar, begitu banyak hal yang aku pendam sendiri. Aku tidak berani menceritakannya kepada siapapun karena rasanya aku tidak berhak untuk itu. Tapi saat ini rasanya aku sangat lelah sekali. Aku sangat lelah sekali dengan apa yang terjadi dalam hidupku. Aku ingin memberontak tetapi aku takut. Kamu tidak perlu takut, Ana. Aku janji aku tidak akan memberitahu siapapun. Dan aku juga janji sebisa mungkin aku akan membantu masalahmu. Sebenarnya setiap pagi aku berangkat sekolah bersama Devan, tetapi dia selalu menurunkanku di tengah jalan. Dulu dia bilang dia malu kalau sampai sekolah bersamaku, tapi karena sekarang dia sudah berpacaran dengan Selin, jadi dia menurunkanku di tengah jalan untuk menjemput Selin. Devan menurunkan kamu di tengah jalan. Kenapa dia jahat sekali? Kalau begitu kenapa kamu tidak berangkat sendiri saja, Ana? Kamu bisa berangkat lebih pagi, atau kamu bisa bersepeda ke sekolah tanpa harus bersama Devan. Tidak mungkin, Catherine. Aku tidak mau orang tuaku dan kakakku tahu. Bukan hanya itu, sebenarnya dari dulu Devan tidak pernah suka padaku. Dia selalu menganggap kalau aku telah mencuri perhatian kedua orang tuanya. Dia tidak pernah menganggapku saudara angkat. Dia hanya menganggapku orang lain yang menumpang di rumahnya. Dia selalu mencontek tugas sekolah padaku, dan dia juga sering sekali meminta jatah uang jajanku. Kalau dia pulang malam karena ingin jalan-jalan dengan Selin, dia selalu menyuruhku menunggu dengan alasan pulang malam karena kami belajar kelompok di rumah teman, dan hal itu sering sekali terjadi. Sebenarnya aku sudah sangat lelah, Cat, tetapi aku tidak mungkin menceritakan ini semua ke orang tuaku atau ke Kak Revan. Mereka pasti akan marah besar pada Devan, dan aku tidak mau sampai ada keributan yang terjadi di keluarga itu.
Karena memang aku sadar kalau aku hanya orang lain. Dan aku juga sadar kalau aku hanya menumpang di keluarga mereka. Keluarga mereka sudah sangat baik padaku. Dan aku tidak mungkin menimbulkan masalah baru untuk mereka. Tolong jangan ceritakan ini pada siapapun ya, Cat. Ternyata Devan itu benar-benar jahat. Aku sama sekali gak nyangka dia akan melakukan hal ini sama kamu. Aku pikir sewaktu SD itu hanya awal-awalnya saja dia bersikap seperti itu padamu. Tapi ternyata sampai sekarang aku benar-benar tidak menyangka, Ana. Kamu begitu bersabar menghadapi kelakuan Devan setiap hari. Kalau aku jadi kamu, pasti aku tidak akan sanggup. Apa sekarang kamu tidak ke kantin karena uang jajanmu diambil Devan? Iya, Cat, dia bilang dia ingin membelikan sesuatu untuk Selin. Ya ampun, sabar ya Ana. Bagaimana kalau aku menunggumu di perempatan? Jadi kamu tidak perlu berlari lagi sampai sekolah. Dan aku akan berbagi makan siang denganmu. Tidak usah, Catherine, aku tidak mau merepotkan orang lain lagi. Dengar Ana, aku ini sahabat kamu. Aku bukan orang lain. Selama ini kamu sudah sangat baik padaku. Dan aku belum bisa membalas kebaikanmu satupun. Kali ini izinkan aku untuk membalasnya, Ana. Ingat ya Ana, kita ini sahabat. Sahabat untuk selamanya. Mama dan Papa sedang pergi keluar kota. Sepertinya ini saat yang tepat aku menceritakan semuanya ke Kak Revan. Apapun yang terjadi, aku akan menanggung semua resikonya. Aku hanya ingin hidup lebih tenang. Kamu sedang apa sendirian di sini, Ana? Ana sedang menunggu Kak Revan. Ada suatu hal yang ingin Ana bicarakan. Kenapa tidak bilang jadi Kak Revan bisa pulang lebih cepat? Tidak apa-apa, Kak. Ana tidak ingin mengganggu pekerjaan Kakak. Sebelum Ana menceritakan semuanya, Ana ingin berterima kasih kepada Kak Revan karena Kak Revan sudah mau menolong Ana waktu Ana pingsan dulu. Dan Ana benar-benar minta maaf. Karena selama ini Ana telah berbohong pada kalian semua. Mungkin Kak Revan sudah tahu kalau selama ini Ana sering mimpi buruk dan mengigau kata-kata yang keluar dari mulut Ana. Tapi sebenarnya itu semua bukan sekedar mimpi. Itu semua benar-benar kejadian nyata di masa lalu. Nama-nama yang sering Kakak dengar saat Ana mengigau itu adalah nama-nama yang nyata, bukan hanya sekedar mimpi buruk. Sebenarnya namaku bukan Ana, Kak. Namaku Risa dan Rena itu kakak Risa. Waktu itu Risa berusia 8 tahun, tepat setelah 1 hari Risa berulang tahun. Waktu itu Papa Risa menyuruh Risa untuk berdandan yang cantik. Risa berpikir kalau Papa Risa ingin mengajak Risa berjalan-jalan, tetapi ternyata Risa salah. Saat itu ada 2 orang yang datang dan mereka bilang mereka ingin mengadopsi Risa. Tapi sebenarnya semua itu kebohongan. Mereka adalah orang-orang jahat yang ingin menjual Risa ke pasar gelap. Katanya mereka hanya ingin mengambil organ-organ Risa.
Dan saat itu Risa berusaha kabur dari mereka dan mereka mengejar-ngejar Risa. Risa berhasil kembali ke rumah dan menceritakan semuanya ke mama dan kakak Risa. Tetapi mereka semua tidak ada yang percaya pada Risa. Dan papa Risa menyuruh Risa untuk kembali lagi ke orang-orang jahat itu. Tapi Risa melarikan diri dari rumah. Karena bilang Karena akan menemui Risa di taman. Karena menyuruh Risa untuk berlari dan bersembunyi di taman. Saat papa terus mengejar Risa, Risa berusaha untuk terus lari dan bersembunyi. Lalu Risa bersembunyi di taman sampai beberapa malam. Tetapi Karena tidak juga menjemput Risa di sana. Risa lapar dan Risa sangat ketakutan saat itu. Apalagi Risa bertemu lagi dengan orang-orang jahat itu. Risa terus berlari dan berlari tanpa arah. Risa tidak tahu harus kemana saat itu. Risa hanya ingin menghindari penjahat-penjahat itu. Dan Risa terus berlari siang dan malam. Dan berhari-hari saat itu Risa tidak makan. Risa hanya berharap Karena mau menemui Risa saat itu di taman. Tetapi karena Karena tidak datang, Risa jadi berlari entah kemana saat itu. Risa tidak tahu lagi harus bagaimana dan harus kemana. Yang Risa tahu, Risa hanya ingin berlari saat itu. Dan saat di terowongan, pandangan Risa terasa kabur dan gelap. Saat itu Risa sudah tidak ingat apa-apa lagi. Saat terbangun, Risa sudah di rumah Kak Revan. Itulah yang sebenarnya terjadi, Kak Revan. Risa berbohong pada kalian semua kalau orang tua Risa sudah meninggal. Padahal mereka semua masih hidup dan mereka yang menjual Risa ke penjahat itu, Kak. Risa sudah tidak percaya pada siapa-siapa lagi saat itu, bahkan pada kakak dan orang tua Risa sendiri. Risa hanya menjadi beban di keluarga mereka. Mereka bilang Risa anak pembawa sial. Semenjak Risa lahir, kehidupan ekonomi keluarga mereka terpuruk. Saat Risa lahir, mereka sangat kesulitan ekonomi. Ayah tidak punya pekerjaan dan Risa hanya menjadi beban untuk mereka. Maafkan Ana, Kak Revan. Maafkan Ana sudah berbohong. Ana sadar Ana salah telah membohongi kalian semua dari awal. Karena saat itu Ana takut sekali. Kalau Ana berkata jujur pada kalian, kalian akan mengembalikan Ana ke rumah papa dan mama Ana. Ana tidak mau kembali ke sana lagi. Ana tidak mau, Kak. Karena saat itu Ana takut sekali pada mereka. Ana takut mereka mengembalikan Ana ke orang-orang jahat itu. Kalau Kak Revan mau marah dan mengusir Ana dari sini, Ana akan menerima semua itu. Ana hanya ingin ketenangan dalam hidup Ana, Kak. Jujur selama ini Ana tidak pernah tenang menjalani hidup Ana di sini. Karena Ana selalu dibayangi kebohongan yang telah Ana lakukan pada kalian. Maafkan Ana, Kak Revan. Maafkan Ana. Sebenarnya dari awal kakak sudah tahu kalau kamu berbohong. Kakak yakin kamu punya alasan kuat untuk melakukannya saat itu. Dan Kak Revan tidak pernah ingin memaksa kamu untuk bercerita. Tapi saat ini kakak senang sekali kamu mau bercerita. Anak, kamu tahu kenapa kakak ingin mengambil jurusan psikologi saat kuliah dulu dan menjadi seorang psikolog sekarang. Semua itu Kak Revan lakukan untuk Ana. Kak Revan ingin menyembuhkan trauma yang ada dalam diri Ana. Dan Kak Revan janji Kak Revan akan menyembuhkan trauma Ana. Ana tidak perlu menceritakan semua ini ke papa dan mama. Semua ini akan menjadi rahasia kita berdua. Kak Revan janji bagaimanapun keadaannya, Kak Revan akan selalu ada untuk Ana.
편치 않을 거야. Terima kasih banyak Kak Revan, terima kasih banyak. Ana benar-benar sayang sekali pada Kak Revan. Kak Revan juga sayang sekali sama Ana. 자꾸 행복한 눈물이 흘러요. 오늘 또 Apa yang sedang mereka lakukan berdua? 내간데도 그댄 영원한 내 안의 보석이죠. Alvin, Gilang, kalian sadar gak sih? Kayaknya semenjak Devan jadian dengan Selin, kalian jarang main bersama ya. Ya emang begitu, Cat. Kamu kayak nggak pernah pacaran aja sih. Biarinlah mereka menikmati masa-masa indah mereka. Nanti kalau udah putus juga Devan main sama kita-kita lagi. Lu cemburu ya, Cat. Gue denger lu pernah deket ya sama Devan. Gue cuma deket sebagai temen kok. Lagi pula itu juga udah lama banget. Ana, bokap nyokap lu tahu nggak tuh kalau Devan pacaran? Kayaknya sih enggak, kan nggak boleh sama papa mama kalau pacaran. Kenapa nggak kamu bilangin aja sama papa mama kamu? Aku nggak mau ikut campur urusan mereka. Nanti kita jadi nonton kan, Devan? Iya jadi dong pastinya. Habis nonton, aku mau mampir ke toko tas yang ada di depan bioskop ya. Boleh kan, Devan? Iya boleh kok, tenang aja. Apa sih yang gak buat kamu?
masalah seperti itu pasti akan merembet ke divisi yang lain. Karena dari awal sudah salah langkah. Kalau tidak bisa terselesaikan, minimal bisa dicegah untuk merembet ke hal yang lain. Nanti kita meetingkan lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Ana, kamu sudah pulang. Kenapa malah bengong di situ? Mama sedang ada masalah ya di kantor. Oh, kamu mendengar percakapan Mama ya tadi. Bukan masalah besar kok, Ana. Hanya masalah yang biasa terjadi di kantor. Mah, apa boleh nanti Ana membantu Mama di kantor? Kenapa tiba-tiba kamu bertanya seperti itu, Ana? Mama tidak pernah memaksakan anak-anak Mama untuk menjadi seperti apa. Dulu Mama memang mengharapkan Kak Revan untuk meneruskan Papa dan Mama di kantor. Tetapi Kak Revan lebih memilih untuk menjadi seorang psikolog. Tapi itu tidak masalah. Mama dan Papa hanya bisa mendukung kalian. Karena Mama dan Papa tidak ingin memaksa kalian. Kak Revan memutuskan untuk menjadi seorang psikolog gara-gara aku. Kenapa kamu malah bengong, Ana? Ayo kita masuk. Sudah, kamu tidak perlu memikirkan pekerjaan Mama. Mama masih bisa mengatasi semuanya. Ayo kita masuk, kita siap-siap untuk makan malam. Baik, Mah, ayo kita masuk. Kamu mau makan apa malam ini, Ana? Apa saja, Mah, terserah Mama. Kita masak makanan kesukaan kamu saja kalau begitu. Oke, Mah. Revan pulang malam lagi hari ini. Iya, Pak. Tadi Revan sudah menelpon. Katanya kita disuruh makan malam saja duluan. Soalnya Revan ada jadwal untuk bertemu dengan pasien malam ini. Papa masih tidak mengerti kenapa Revan ingin menjadi seorang psikolog. Padahal waktu dia di rumah akan lebih banyak kalau dia bisa bekerja di kantor. Ya, namanya juga keinginan, Pak. Kita kan tidak boleh memaksakan anak-anak. Tapi harus ada yang meneruskan perusahaan kita ini, Mah. Apa Ana boleh membantu Papa dan Mama di kantor nanti? Apa Ana benar-benar ingin bekerja di kantor? Iya, Pak, Ana ingin bekerja di kantor seperti Papa dan Mama. Tapi itu pun kalau diizinkan. Tentu saja kami mengizinkannya kalau kamu benar-benar mau dari hati. Tapi ingat ya, Ana, jangan karena terpaksa. Iya, Pak, Mah. Devan juga ingin bekerja di kantor, Mah. Pah, meneruskan Papa dan Mama. Apa kamu yakin, Devan, dengan kata-kata kamu? Kok Mama ragu ya? Untuk hal ini, Mama harus percayakan pada Devan. Karena Devan kan yang akan meneruskan perusahaan Papa dan Mama, bukan orang lain. Ya tentu saja yang nanti akan meneruskan perusahaan Papa dan Mama adalah anak-anak Papa dan Mama. Ana, aku lihat tugas hari ini dong. Kenapa diam saja? Aku sedang berbicara padamu. Apa kamu tidak lihat aku masih mengerjakannya? Aku mana tahu kalau kamu mengerjakan tugas itu. Kenapa kamu tidak pernah mau mengerjakan tugasmu sendiri? Kamu tidak bisa selamanya bergantung padaku. Kalau ada kamu, kenapa aku harus menyelesaikannya sendiri? Ya sudah, aku tunggu saja di sini ya. Ana, sepertinya Alvin menyukai kamu. Apa kamu juga menyukai dia? Tidak. Jangan bohong pada aku. Aku memperhatikan gerak-gerikmu. Sudah kubilang aku tidak menyukainya. Tenang saja, Ana. Aku tidak akan bilang ke Papa dan Mama kok. Kalau seandainya nanti dia mengungkapkan perasaannya padamu, terima saja. Tidak, untuk apa? Karena aku tidak menyukainya. Lalu, apa kamu menyukai Kak Revan?
aku menyukai Kak Revan. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Kenapa diam? Aku melihat kalian berdua semalam di pinggir kolam. Apa di pinggir kolam?